Awas jatuh. Oh, bentar, buka dulu maskernya. Tinggal di mana, Bu? Di Cilangga, Pak. Oh. Baik, Bu. Terima kasih. Saya ke sini biasanya enggak. Iya, Bu. Di sini, Pak. Iya. Di sini enggak apa-apa, Bu. Udah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tinggal di mana? Ini Taman Kota. Oh, Taman Kota. Sehari pakai transportasi umumnya berapa kali? 8 kali. Dari rumah ke Transit 4 kali. tapi lancar-lancar aja kan? Naik transportasi ini Mas Pram sebelah. Bentar. Mas Pram. Pak, sini Pak. Sini semua Pak. Sini ya. Iya. Gimana itu Mas Pram naik transportasi? Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Belajar dari Hari Kartini kemarin dan Hari Transportasi Umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali, terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI. Pak kan ASN nih harus wajib absen juga nih. Nah tadi Pak Pram di Transjakarta nih absen juga seperti itu. Saya absen, saya foto juga. Mas Pram kalau ada yang nggak patuh ada sanksi? Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Jadi saya biasa bekerja berlapis-lapis, saya tahu itu. Sampai saya bilang, dan parkirnya kan kita tidak siapkan di kantor. Kalau dia naik kendaraan pribadi pasti ketahuan. Ya. Mas Pram, isu yang terkait dengan ini Mas, JPO sekarang banyak ada yang culi segala macam, terus kemudian seperti di Cakung Tipar itu JPO-nya terbengkalai Mas, dan itu kan sempat viral juga di sosmed, bagaimana Mas? Jadi yang di Cakung saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga dan sudah dikerjakan, tolong dicek ya. Sementara di tempat-tempat lain yang memang ada pencurian, di tempat-tempat itu segera kita pasangin CCTV, tetapi intinya semua pencurian itu akan kita tindak lanjuti. Dan saya sudah minta untuk segera diperbaiki. Karena apapun yang namanya JPO itu menjadi hal yang segera dan sangat dibutuhkan oleh warga. Terutama yang di Cakung saya sudah memonitor secara langsung. Mas, terkait kabel-kabel juga Mas. Jul lepas dulu Jul. Balado dong. Kenapa? Gak apa-apa, ini kan DNA samunnya asli. Bukan DNA kapal. Selagi sampaikan dulu.
mobilnya dia doang. Mas Pram sebelah. Bentar. Mas Pram. Pak, sini Pak. Sini ya. Iya. Gimana nih Mas Pram naik transportasi? Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Belajar dari Hari Kartini kemarin dan hari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali, terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI. Pak kan ASN nih harus wajib absen juga nih. Nah tadi Pak Pram di Transjakarta nih absen juga seperti itu. Saya absen, saya foto juga. Kalau ada yang nggak patuh, ada sanksi. Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi.